Sobat Bermendomini yang terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini sangatlah menarik untuk direfleksikan. Mengapa saya katakan menarik? Karena kedua bacaan suci hari ini bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Untuk lebih jauh merenungkannya, saya mengajak kita untuk melihat struktur dari kedua bacaan hari ini. Sebagaimana kita baca bahwa kedua bacaan ini sesungguhnya berbicara mengenai hukum yang datang dari Allah yang diberikan kepada manusia yang kemudian dibaharui oleh Yesus. Lantas bagaimana dengan strukturnya? Pertama, hukum diberikan oleh Allah kepada Musa. Seperti kita ketahui dalam perjanjian lama, bagaimana hukum itu diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Dan ketika Allah memberikan hukum itu, Allah memberikannya dengan kemuliaannya, yang artinya Allah sungguh-sungguh hadir di sana. Hadirnya Allah ini dalam memberikan hukumnya kepada Musa, kepada umat manusia melalui Musa, tentu dengan sebuah intensi agar manusia sungguh-sungguh mau dan mampu melaksanakan hukum yang diberikan oleh Allah tersebut. Namun, seperti kita ketahui pula, kerap kali dalam Injil, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang betul-betul memahami tentang hukum ini, tetapi tidak menjalankannya sebagaimana mestinya. Bahkan, tidak jarang Yesus mengkritik mereka menggunakan hukum demi kepentingan mereka sendiri. Sobat Bermendomini yang terkasih, untuk membaharui hukum yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang telah disalahgunakan oleh umat manusia tersebut, Allah kemudian mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus dengan tujuan untuk menyempurnakan hukum yang diberikan oleh Allah tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah hukum pertama yang diberikan oleh Allah itu tidak sempurna? Bukan soal sempurna atau tidak sempurna, tetapi manusia tidak sungguh-sungguh menjalankannya. Manusia senantiasa jatuh ke dalam dosa yang membuat hukum itu belumlah sempurna. Maka kehadiran Yesus adalah untuk menyempurnakan hukum yang diberikan oleh Allah tersebut. Sebagaimana dalam bacaan Injil hari ini, kita dengar bahwa bagaimana Yesus mengatakan kehadirannya adalah bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Bagaimana Yesus menyempurnakan hukum Taurat atau hukum yang dari Allah tersebut? Pertama, kita bisa melihat dalam karya-karya Yesus, dalam hidup Yesus, dalam pelayanan Yesus semasa ia berkarya di tengah-tengah umat manusia. Bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjalankan hukum itu dengan juga memberikan teladan atau memberikan contoh yang baik kepada umat manusia. Yang artinya kita menemukan perbedaan antara Yesus dan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, di mana Yesus mewartakan sekaligus melaksanakannya, sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat cenderung tidak melaksanakannya, hanya memerintahkan untuk dilaksanakan oleh umat-umat atau orang-orang Israel. Yang kedua, Yesus menyempurnakannya dengan persembahan dirinya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kita dapat melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menyempurnakan hukum yang dari Allah tersebut. Yang ketiga, dapat kita lihat bagaimana Yesus juga memanggil murid-murid untuk mengikutinya. Melalui keterpanggilan para murid, kita bisa melihat bagaimana Yesus ingin agar ajaran hukum yang telah diperbaharui olehnya tersebut senantiasa diwartakan
secara sambung menyambung atau terus menerus. Dan dalam bacaan pertama juga kita dapat melihat bagaimana para murid juga tidak memungkiri peran Musa yang menerima hukum pertama dari Allah. Tapi sekaligus para murid menekankan bagaimana hukum pertama yang diterima oleh Musa tersebut telah dibaharui atau telah disempurnakan dalam diri Yesus Kristus. Sobat Forum Lumini yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat poin-poin ini dan melihat kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sesungguhnya kita telah menjalankan hukum yang diberikan oleh Allah tersebut. Apakah hukum itu hanya sebatas paksaan, ataukah hukum itu adalah hukum yang telah disempurnakan dalam diri Yesus? Jika kita hanya terpaku kepada hukum yang belum disempurnakan atau hukum yang pertama, kita tentu akan dapat jatuh ke dalam tendensi atau sikap sebagaimana orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Kerap kali kita cenderung mewartakan atau memerintahkan, lebih ke arah memerintahkan kepada orang lain tentang apa yang baik dan benar. Tetapi apakah kita telah melaksanakannya? Sering sekali kita hanya mampu berkata-kata tanpa mampu melaksanakannya. Melalui bacaan-bacaan suci hari ini, kita diajak untuk berlaku sebagaimana Yesus dan para murid yang melaksanakan hukum yang telah disempurnakan. Kita diajak untuk tidak hanya ahli dalam kata-kata belaka, tetapi kita diajak juga untuk mampu terlebih dahulu menghayati hukum-hukum tersebut, kemudian mewartakannya. Sobat Verbum Domini yang terkasih, kita harus yakin bahwa sesungguhnya pengajaran terbaik adalah bagaimana kita berlaku setiap harinya, sebagaimana Yesus tunjukkan atau teladankan bagi kita. Kita tentu tidak akan mampu untuk melaksanakan itu semua jika kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus senantiasa menggantungkan harapan, menggantungkan niat, menggantungkan diri kita kepada Yesus. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk melaksanakan ajaran hukum yang telah disempurnakan oleh Yesus tersebut, serta mewartakan dan mengajarkannya dan mengajak orang lain untuk juga melaksanakannya dalam hidup sehari-hari.